Pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog dengan Pak Manager Nasution, Wakil Ketua LPSK, dan pakar kriminologi Profesor Adrianus Meliala. Sesuai janji saya tadi, kalau tadi kita sudah membahas pemohon untuk mengajukan perlindungan di LPSK dari pihak Bu Putri, saat ini kita akan bahas mengenai Brigadir E, yang mana kemarin sudah memutuskan untuk menjadi Justice Collaborator. Saya ingin ke Prof. Adrianus. Prof. Adrianus, Anda melihat bagaimana keputusan Barada E ini untuk menjadi Justice Collaborator sudah tepatkah, dan bagaimana ke depannya status dari Barada ini? Saya kira itu adalah hasil dari satu proses panjang ya, proses persuasi yang panjang dari tim penyidik terkait dengan putusan tersebut. Barulah kemudian dipuncaki dengan ketika dua penasihat hukum yang baru kemudian bertemu dengan Barada E dan lalu memutuskan untuk kemudian melakukan permintaan JC. Itu yang kelihatannya ada semacam slack itu antara penasihat hukum dengan pihak penyidik. Pihak penyidik nampaknya tidak mau pihak penasihat hukum itu ngambil kredit ya, bahwa tindakan Barada itu sepenuhnya akibat dari persuasi daripada penasihat hukum. Itu kelihatannya ditolak karena sebetulnya ada proses panjang dalam rangka mengubah keputusan dari Barada E ini. Nah, untuk itu maka saya kira sudah menjadi satu keharusan bagi Barada E untuk kemudian meminta perlindungan terhadap pada LPSK perihal dirinya, mengingat memang kalau lihat dari strategisnya posisi dirinya dan kesaksiannya, maka wajar kalau kemudian yang bersangkutan bisa merasa terancam dan untuk itu butuh perlindungan dari LPSK. Moga-moga dalam hal ini status JC-nya itu dikabulkan oleh Pak Manager dan kawan-kawan ini, sehingga kemudian lalu yang bersangkutan bisa nyanyi dengan sejelas-jelasnya perihal apa yang terjadi pada malam itu, begitu. Baik, saya ke Pak Manager. Pak Manager, kalau Barada ini kan berbeda dengan Ibu Putri begitu ya. Kalau Barada ini sudah jelas statusnya sebelumnya tersangka yang memutuskan untuk jadi Justice Collaborator, akhirnya menjadi tersangka saksi dan bisa mengeluarkan fakta-fakta baru. Nah, LPSK sendiri seperti apa? Apakah sudah melakukan assessment terhadap Barada E? Barada E ini sebetulnya juga sudah mengajukan 14 Juli yang lalu. Oh, sama ya Pak? Iya, pengajuannya. Lalu LPSK melakukan serangkaian, mulai dari minta keterangan untuk assessment gitu. Tetapi memang sangat dinamis. Beberapa waktu kemudian Mabes Polri melalui tim sus mengumumkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Pertanyaan publik waktu itu, apakah LPSK boleh melindungi tersangka? Kita jawab, tidak bisa. Kecuali kalau dia tersangka atau pelaku, dia mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang tadi oleh Pak Adrianus disebut mau nyanyi enggak untuk mengungkap pelaku utamanya siapa gitu. Dan sebetulnya begitu dia pertama datang ke LPSK Barada E, ini sudah kita sampaikan, Anda itu potensi untuk jadi JC itu besar, tolong dipikirkan. Itu sebetulnya sejak 14 Juli yang lalu gitu loh. Jadi betul Pak Adrianus, ini memang perjalanan panjang, perundungan panjang juga yang bersangkutan, yang kemudian kita diberitahu oleh publik bahwa diberitahu oleh media bahwa E itu kemudian mau mengajukan diri sebagai JC. Nah, bukan kebetulan ya, Senin lalu tanggal 8 Agustus itu penasihat hukumnya sudah datang ke LPSK untuk menyampaikan permohonan sebagai JC. Nah, kalau dulu ditersangkakan dengan sangkaan pasal 338 dijuntokan dengan 55 dan 58, itu sebetulnya kan sudah bagi orang hukum itu clear, oh ya berarti bukan pelaku tunggal, ada pelaku lain. Jadi sebetulnya potensi untuk jadi JC itu besar. Nah, karena itu setelah datang kemarin penasihat hukumnya, kemudian kita hari Selasa kemarin tanggal 9 berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri untuk membicarakan tentang permohonan JC atas nama AE ini. Yang kita bicarakan itu pertama, pastikan negara itu menjamin keselamatan yang bersangkutan. Pastikan itu
Yang kedua, kalau sudah jadi terlindung LPSK, LPSK kemudian akan menyuplai makanan yang bersangkutan. Antisipasi kita. Yang ketiga, kita menyampaikan kalau sudah jadi terlindung LPSK, LPSK akan memfasilitasi rohaniawan untuk yang bersangkutan. Jadi karena sejauh ini belum ya, Pak Manager? Belum, karena baru kemarin kita dan tim kita tuh harus bertemu dengan yang bersangkutan. Karena kemarin dengan Bareskrim, karena ini di tahanan Bareskrim, tentu kita koordinasi. Karena sekali lagi Mbak Aprilia, perlindungan di LPSK itu memang sifatnya voluntary ya, kesukarelaan. Jadi sebelum dilindungi oleh LPSK, sejauh ini berada di bawah teman-teman Bareskrim. Bareskrim. Karena itu kita berkoordinasi. Ini apapun ceritanya, mau dilindungi oleh siapapun, negara ini bertanggung jawab. Ini pertaruhan kita, begitu ya. Kalau ada apa-apa dengan ini bukan hanya bukan hanya pertaruhan buat LPSK, bukan hanya pertaruhan buat polisi, tapi juga pertaruhan bangsa kita gitu. Nah, karena itu kita berkoordinasi untuk memastikan agar itu kemudian betul-betul kita jamin negara harus hadir untuk memberikan perlindungan. Apa yang menghambat akhirnya LPSK belum juga untuk memberikan perlindungan kepada Sebetulnya asesmen kalau untuk ini sudah selesai sebetulnya. Tinggal karena ini di tahanan Mabes Polri khususnya Bareskrim, kita tentu harus ketemu dengan beliau ini. Yang datang kan PH-nya. Nah, karena kita akan menyampaikan kalau dia jadi terlindung LPSK dengan status sebagai GC, Justice Collaborator, tentu punya hak sekian banyak, tapi juga punya kewajiban. Haknya misalnya ya, dia punya hak untuk mendapat penahanan yang terpisah, dia punya hak untuk pemberkasan yang terpisah, dia punya hak untuk pengurangan hukuman, sampai di hilir pun ketika dia misalnya dihukum pun dia punya hak untuk mendapat perlakuan yang terpisah dari pelaku-pelaku lain, termasuk juga hak bebas bersyarat dan seterusnya. Tetapi kita juga ingin menyatakan kepada yang bersangkutan, Anda punya kewajiban. Kalau jadi GC artinya Anda harus punya komitmen untuk mengungkap siapa pelaku utamanya. Kalau sekarang misalnya kita bersyukur. Bukannya sudah dilakukan oleh itu nanti di persidangan. Oh, baik. Karena dalam pemeriksaan tidak termasuk dalam ini ya? Itu gini, fakta persidangan itu bisa mengubah semua hal. Oh, baik. Jadi ini yang kita tuntut betul. Jadi harus ada nanti perjanjian, kalaupun jadi terlindung kita ada perjanjian bahwa dia harus konsisten dengan pernyataan itu. Baik. Sehingga peristiwa ini menjadi baik. Jadi apapun yang dikatakan Baradae sekarang tidak ada artinya jika di persidangan berbeda, begitu betul, ya? Karena itu fakta persidangan itu yang kemudian. Saya kembali ke Prof. Adrianus. Prof. Adrianus, yang kita ketahui ini kan Baradae melakukan hal ini karena perintah atasan. Nah, ketika ini dikonfirmasi betul sesuai fakta memang karena perintah atasan, apakah bisa mengeliminasi atau bisa mengurangi hukuman yang diterima Baradae? Prof, mohon maaf. Jadi dalam studi hukum. Ya, boleh, sudah terdengar suara. Silakan, Prof. Ya, itu ada yang namanya studi tentang under duress. Apakah seseorang itu ketika melakukan suatu perbuatan itu berada di bawah tekanan, sehingga kemudian dia melakukan suatu perbuatan di luar keinginannya apa tidak? Nah, untuk itu memang diskusinya di situ tuh. Ya. Betulkah bahwa perintahnya itu hanya sekedar perintah, ayo deh silakan ambil misalnya, atau ada unsur kalau Anda tidak tembak maka saya tembak ya, gitu ya. Nah, itu kan sesungguhnya memperlihatkan tingkat kepatuhan yang diharapkan dari si Baradae ini dalam rangka tadi mematuhi perintah dari atasannya itu. Nah, itulah yang menurut saya akan terlihat pada waktu misalnya kita membaca berita acaranya atau ketika mendengar proses pemeriksaan di pengadilan. Demikian, Mbak. Prof. Adrianus tadi mengatakan bahwa saat ini motif tidak penting begitu, tapi kan yang kita ketahui ini kan melibatkan perwira tinggi kepolisian. Nah, menurut Anda haruskah ini segera diinformasikan kepada masyarakat luas? Ya, tapi dasarnya apa? Jadi ya di mulut kita sudah kelihatan, sudah bisa dibunyikan. Namun sebaiknya memang penyidiklah yang mengatakan itu, dan penyidik mengatakan itu juga bukan karena analisis, tapi juga karena sesuatu yang dari hasil ekstraksi berita acara yang dibuat oleh FS dan juga istrinya sebagai dua pihak yang hidup yang kemudian lalu menjadi menjadi pihak yang paling berkepentingan terkait dengan motif itu. Jadi saya kira kita tunggu saja terkait dengan motif tersebut. Demikian. Prof, kasus-kasus pembunuhan pada umumnya apakah hal ini seperti fenomena gunung es begitu hanya permukaannya saja?
yang baru juga ya, diketahui. kalau lihat dari, nggak usah di luar negeri, di Indonesia saja sebetulnya 95% kasus pembunuhan itu terungkap. Dan sebetulnya dari segi motifnya juga umumnya terserak pada 3 besar. Ada ekonomi, ada cinta, dan ada dendam ya. Nah, tinggal kemudian kita lihat mana yang paling masuk ya pada kasus ini, begitu. Alasan tidak perlu diungkap ke masyarakat ini apa sih, Prof? Etis-kah atau seperti apa? Saya tidak tahu. Mungkin dalam hal ini Pak Menko punya pertimbangan sendiri, atau mungkin juga karena tadi takut atau mengancam institusi besar ini ketika alasannya dikemukakan. Bisa juga. Saya kira saya nggak mau asumsi lebih jauh ya, tentang hal itu. Begitu. Baik, saya mau ke Pak Maneger lagi. Pak Maneger, LPSK juga ikut mengumpulkan bukti-bukti terkait apa sih motifnya, tidak sih? Iya, kalau tentu LPSK mandatnya pada hukum pidana ya. Kalau kita hukum pidana itu sebetulnya clear sudah. Mana locus delictinya, mana tempus delictinya. Jelas sudah clear itu. Nah, soal motif sebetulnya itu nanti menjadi pertimbangan hakim dalam konteks memberi pengampunan atau pengurangan hukuman gitu, memberatkan atau meringankan. Jadi sebetulnya kalau kasusnya kasus kemudian sudah ada pasal yang sudah ini luar biasa ini 340 pembunuhan berencana 338 ini disubsidiar 338 kemudian junto 55 dan 56 artinya ini masih ada tugas teman-teman kepolisian berikutnya untuk mengungkap apa sih ada enggak karena masih ada pasal-pasal tadi. Kapolri pun menyebutkan bisa saja bertambah. Bisa juga bertambah. Coba pertanyaan publik tadi itu Mbak Aprilia itu begini, apakah kalau kemudian menjadi GC itu dia dapat apa? Secara hukum sebetulnya, tapi ini tentu saya tidak mendahului penasihat hukum ya. Ini kejelian penasihat. Kalau saya sebagai PH, 51 akan saya perjuangkan. 51 KUHP itu orang nggak boleh dipidana karena dia melakukan perintah. Karena tidak ada yang bisa dia Cuma perbuat ya. Cuma perdebatannya tadi benar, perintahnya itu sah apa tidak. Nah, itu perdebatannya di situ. Ya. Tetapi kira-kira ini peluang yang, tetapi sebagai GC kalau dia mengambil, coba kita bayangkan kalau ini tidak membuat pernyataan testimoni ini, mungkin kotak Pandora ini masih kita tunggu. Baik. Nah, karena itu mestinya kalau dia sudah jadi GC, itu kemudian memang harus ada reward, ada penghargaan, ada apresiasi. Dan kita meyakini Bapak Ibu Majelis Hakim sudah paham soal bagaimana kemudian menyikapi tersangka yang berstatus sebagai justice collaborator. Baik, nah kita tunggu saja seperti apa dan LPSK tentu akan mengawal dengan sangat ketat ya Pak ya bagaimana ini berjalan. Iya, karena ini sekali lagi kewajiban negara untuk hadir, kemudian sekaligus juga ini pertaruhan bangsa kita. Karena tidak ada, pernah dalam sejarah, saya kebetulan belajar sejarah hukum, belum pernah seperti ini. Pembunuhan melibatkan pejabat tinggi di TNI maupun Polri, iya. Tetapi ini diumumkan ada direct presiden sampai 4 kali. Belum pernah terjadi. Kemudian begitu pengumuman ada bintang 4 Kapolri, didampingi oleh Irwasum bintang 3, didampingi oleh Kabar Reskrim bintang 3. Bahkan penanggung jawab tim sus itu Wakapolri bintang 3 gitu. Belum pernah. Itu artinya apa? Ini memang pembunuhan itu sudah banyak terjadi pembunuhan, tetapi ini menjadi perhatian bangsa kita karena ini pertaruhan gitu. Karena itu LPSK akan hadir mewakili negara untuk memberikan perlindungan kepada mereka-mereka yang tadi kalau menjadi GC kita akan bertemu. Kita tunggu hasil asesmennya semoga segera Pak ya karena ini kan kasihan korban dan yang sudah demi keadilan bagi korban. Terima kasih banyak Pak Manager sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Kita juga terima kasih kepada Profesor Adrianus sudah berbincang bersama kami. Baik, pemirsa, Irjen Pol Verdi Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Kini, Verdi Sambo resmi ditahan penyidik di Rutan Makobrimob setelah menjalani pemeriksaan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Makobrimob, sudah terhubung bersama kami, jurnalis Rizka Dior di lokasi. Selamat sore Rizka, bagaimana suasana di Makobrimob usai penetapan status tersangka terhadap Irjen Verdi Sambo?
Ya, selamat sore April dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan kepada Anda untuk situasi dan kondisi saat ini di Makobrimob kawasan Kelapa II Depok, Jawa Barat. Terpantau suasana sepi, cenderung landai begitu untuk kegiatan ataupun pemeriksaan yang dijadwalkan hingga sore hari ini di gedung Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Namun menurut pemantauan sejak pagi hari tadi yang telah kami lakukan, April dan juga pemirsa, seiring dengan sepinya kawasan Makobrimob, namun kami melihat untuk penjagaan dari Satuan Polri di gedung utama Makobrimob ini masih dilakukan secara ketat. Bahkan jika April dan juga pemirsa dapat melihat di belakang saya, ini masih ada beberapa satuan yang masih ditugaskan secara tegas untuk menjaga gerbang utama gedung Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat, dengan disertai seragam taktikal dan juga senjata laras panjang yang masih terus dipakai begitu. Dan tak hanya para satuan yang juga terus berjaga, kiranya kami melihat masih ada sederet atau sejumlah mobil satuan lainnya yang juga masih diparkirkan di halaman depan gedung Makobrimob. Dan tak hanya itu, beberapa buah motor trail yang juga sering digunakan oleh satuan ini juga masih diparkirkan di halaman utama Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Namun menurut informasi terakhir yang kami dapatkan yang dapat kami kabarkan pula kepada April dan juga pemirsa di rumah, kiranya meski demikian perlu diketahui bahwa saat ini mantan Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo sudah resmi ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, dan saat ini sudah ditahan di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Dan menurut informasi terakhir, tak hanya Irjen Ferdy Sambo saja, Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Marioto juga sempat mengatakan bahwa ada 11 personil atau petinggi Polri lainnya yang juga diamankan dan juga ditempatkan khusus di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat, di mana 3 diantaranya ini merupakan perwira tinggi, 1 diantaranya termasuk Irjen Ferdy Sambo dan 2 lainnya ini jenderal berbintang 1. April. Baik, terima kasih Rizka Dior melaporkan langsung dari Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News Now.